Kembali bersama kami di Waspada News TV. Tidak melakukan pembayaran penggunaan router XL Business Solution serta jaringan internet selama 1 tahun, PT Waspada Dinasti Area Safa menggugat Wali Kota Medan dan perusahaan daerah Pasar Kota Medan ke Pengadilan Negeri Medan. PT Waspada Dinasti Area Safa, perusahaan pengadaan jaringan internet, melakukan gugatan kepada Wali Kota Medan serta perusahaan daerah Pasar Kota Medan ke Pengadilan Negeri Medan. Pihak PD Pasar dianggap telah melakukan ingkar janji dengan tidak melakukan kontrak pembayaran uang penggunaan router XL Business Solution jaringan internet selama 1 tahun. Sehingga PT Waspada Dinasti Area Safa mengalami kerugian mencapai Rp85.113.600. Merasa dirugikan, pihak PT Waspada Dinasti Area Safa kemudian melakukan gugatan kepada pihak pertama Wali Kota Medan yang dianggap sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab, serta tergugat 2 perusahaan daerah Pasar Kota Medan. Menurut kuasa hukum PT Waspada Dinasti Area Safa, Andris Tarihoran, pihak PD Pasar dianggap telah melecehkan dan tidak memperdulikan kliennya walau telah mengalami kerugian hingga Rp85 juta lebih. Akibat tidak dibayarnya kontrak tagihan penggunaan router XL jaringan internet selama 1 tahun. Mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Medan dianggap telah gagal karena telah 2 kali dilakukan pemanggilan mediasi oleh Hakim Mediasi Pengadilan Negeri Medan. Namun pihak Dirut PD Pasar tidak juga pernah hadir. Jadi hari ini sidang mediasi dan mediasi sudah dianggap gagal oleh Hakim Mediasi, di mana kita menuntut yang pertama Pak Wali Kota sebagai tergugat 1, kemudian Pak Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar, PD Pasar Kota Medan, yaitu atas tidak dilakukannya pembayaran terhadap tagihan dari klien kita dalam pengadaan router jaringan yang dimasukkan di perusahaan PD Pasar yang ada di bawah PD Pasar gitu. Jadi kenapa kita jadikan Pak Wali Kota sebagai tergugat dalam hal ini? Karena sama-sama kita ketahui bahwa Pak Wali Kota adalah pemilik daripada PD Pasar, selaku perusahaan daerah yang ada di Kota Medan. Jadi sehingga kita meminta Pak Wali Kota sebagai tergugat 1 untuk melakukan langkah-langkah tekanan-tekanan atau apapun juga, atau bentuk pengawasan apapun juga terhadap bawahannya, yang dalam hal ini Direktur Utama PD Pasar untuk melakukan kewajibannya dalam memberikan apa yang menjadi hak daripada klien kami. Dalam hal ini klien kita juga sudah melakukan beberapa upaya-upaya terhadap PD Pasar maupun Pak Wali Kota. Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan itu sepertinya tidak membuahkan hasil, yang mana kita anggap bahwa PD Pasar seolah-olah bahasa Medan meleceh gitu loh. Artinya tidak memperdulikan apa yang kita mintakan melalui somasi tadi gitu. Yang mana PD Pasar sebagai pihak terpanggil untuk dilakukannya mediasi. Ya, mediasi dalam perkara ini beliau sudah dipanggil 2 kali, beliau tidak hadir. Di situ itu sebagai menurut kita sebagai penunjukan ketidaktauladanan gitu loh, yang dimana kita harapkan sebenarnya Pak Direktur Utama PD Pasar itu memberikan suatu contoh sebagai pimpinan gitu. Dia memberikan tauladan bahwa dia adalah seorang pimpinan, bahwa dia seorang yang patuh terhadap panggilan hukum gitu. Jadi dengan tidak dihadirinya panggilan selama 2 kali untuk melakukan mediasi ini, yaitu panggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan melalui hakim mediatornya, artinya di situ muncul dugaan kita kuat bahwa beliau belum layak untuk menjadi seorang pemimpin, kita anggap begitu. Kerugian yang dialami klien kami itu tidak dilakukannya pembayaran terhadap kontrak 1 tahun pengadaan itu router XL ya, itu sejumlah 85.113.600
rupiah. Kemudian karena akhirnya ketidakpatuhan atau ketidakmauan daripada Dirut PD Pasar untuk melakukan pembayaran tersebut, akhirnya klien kami juga mengalami kerugian dalam melakukan penagihan-penagihan dengan menggunakan jasa lawyer, kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, yang pastinya akan mengeluarkan biaya-biaya di sana yang kita hitung itu berjumlah 50 juta di luar 85.113.600 tadi gitu. Artinya tadi barusan ini Pak Hakim Mediator sudah menyatakan gagal karena ketidakhadiran daripada tergugat 2, dalam hal ini Direktur Utama PD Pasar, tidak patuh terhadap panggilan itu tadi. Akhirnya ini perkara menurut Hakim Mediator supaya dilanjutkan ke pemeriksaan biasa kepada majelis hakim. Harapan kita nantinya supaya majelis hakim secara kewenangan yang ada pada dirinya, kemudian dalam pencarian keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dalam hal ini adalah usahawan seperti klien kami, itu Pak Majelis Hakim dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum itu tadi gitu. Si masyarakat, si pencari keadilan begitu. Setelah gagal melakukan mediasi, pihak pengadilan selanjutnya akan melakukan panggilan kepada pihak tergugat 2 Dirut PD Pasar Kota Medan dan berharap majelis hakim dapat menempatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat termasuk kliennya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim Waspada News TV melaporkan. Ikuti terus informasi Waspada News TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kami. Saya Fatia Ukti, sampai jumpa. Terus dukung Waspada News TV dengan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube Waspada News TV. Waspada News TV juga hadir dalam bentuk website. Jangan lupa kunjungi website kami di waspadanews.tv ya.